Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaruh pembelajaran STEM laboratorium fisika sekolah terhadap penguasaan konsep. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rika Syahdu Putri Nabira sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Nurnya Saputra, saya Rahmaida Juniarti, saya Fitri Salsabila, saya Deza Desri, saya Nurmayu Mariani, saya Citra Rahma Ramadhani, saya Nabila Harisna. materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Fisika membantu siswa memahami fenomena alam. Banyak siswa menganggap fisika sulit dan membosankan. Pembelajaran sering berfokus pada teori, bukan pada praktek. Pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik mengaitkan teori dengan praktik melalui kegiatan laboratorium. Siswa dilatih berpikir kritis dan ilmiah. Tujuannya yaitu adalah meningkatkan penguasaan konsep melalui pembelajaran berbasis STEM. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra dan Nabila. Materinya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran STEM. Dan STEM merupakan pendekatan pembelajaran integratif yang menghubungkan 4 bidang utama, yaitu pertama sains. Sains yaitu memahami konsep, fakta, metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi adalah penggunaan alat, perangkat lunak, aplikasi, dan solusi digital untuk mendukung pemecahan masalah. Ada teknik atau rekayasa, yaitu untuk merancang, membangun, menguji solusi praktik terhadap masalah, berpikir interaktif, dan yang terakhir yaitu matematika, yaitu keterampilan kuantitatif, pemodelan analisis data, pengukuran, dan argumentasi logis. Nah, menurut National Research Council 2012, pendekatan ini berfokus pada penerapan konsep ilmiah dan matematika dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah yang kompleks. Nah, dokumen menyebutkan bahwa STEM dirancang untuk mengembangkan keterampilan 4C abad ke-21. Yang pertama, critical thinking dan problem solving, yaitu berpikir analisis dan memecahkan masalah kompleks. Selanjutnya ada creativity and innovation, yaitu kemampuan berpikir kreatif dan menciptakan solusi yang baru. Yang ketiga yaitu komunikasi. Yang keempat ada kolaborasi, yaitu bekerjasama dalam tim lintas disiplin. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang konsep. Kemudian di bagian ini kita bisa melihat bahwasannya model yang mendukung pembelajaran STEM dan industri di 5.0. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk kreativitas dan kemampuan kerja di abad 21, yaitu berpikir kritis, kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran STEM yang akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Nah, jadi pembelajaran STEM ini memiliki karakteristik. Yang pertama, mengintegrasi pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika yang akan menjadi satu pembahasan. Yang kedua, yaitu ada permasalahan yang dikaji sesuai dengan kehidupan nyata dan yang bersifat kontekstual. Nah, yang ketiga ada pembelajaran dirancang untuk mempersiapkan generasi dengan keterampilan abad 21 dengan kebutuhan revolusi industri 5.0. Kemudian ada yang keempat yaitu bertujuan melatih soft skill dan hard skill dalam penerapan pembelajaran. Materi selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran STEM yang akan dijelaskan oleh Pinky. Kepada Pinky silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran STEM di laboratorium fisika. Yang pertama itu ada mengintegrasikan konsep sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam aktivitas laboratorium. Contohnya, saat melakukan percobaan percepatan gravitasi, siswa bisa menggunakan sensor digital atau aplikasi berbasis teknologi untuk mengukur data secara lebih akurat. Yang kedua itu ada melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi. Melalui proyek atau percobaan, siswa belajar menganalisis masalah, merancang solusi, dan menguji hasilnya menggunakan pendekatan ilmiah. Proses ini mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang bisa kita dikenal dengan HOT yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Yang ketiga itu adalah meningkatkan keterampilan kolaboratif dan komunikatif ilmiah. Dalam kegiatan eksperimen, siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, berbagi tugas, dan melakukan evaluasi bersama. Dengan cara ini, siswa belajar bagaimana berkomunikasi secara ilmiah, menyampaikan pendapat dengan argumentasi logis, dan saling menghargai pendapat orang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengaruh pembelajaran STEM terhadap penguasaan konsep yang akan dijelaskan oleh Indah dan Fitri. Kepada
mampu meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa karena siswa dilibatkan langsung dalam proses eksperimen. Melalui kegiatan laboratorium berbasis STEM, siswa tidak hanya menghafal rumus atau konsep, tetapi juga mendapatkan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang diberikan. Pembelajaran STEM dengan model project based learning mampu meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, ada penerapan pembelajaran fisika berbasis STEM berpengaruh positif terhadap peningkatan teknologi, literasi, dan penguasaan konsep siswa, yaitu menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran fisika berbasis STEM berpengaruh positif terhadap peningkatan teknologi, literasi, dan penguasaan konsep siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa lebih aktif dan mengamati, merancang percobaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan. Hal ini membuat siswa memahami konsep fisika secara lebih mendalam dan tidak sekedar mengingat rumus saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki poin ketiga, yaitu melalui eksperimen yang dirancang berbasis STEM, siswa terbiasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan menghubungkan teori dengan praktik. Nah, pendekatan STEM menekankan keterpaduan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dalam kegiatan eksperimen berbasis STEM, siswa tidak hanya mengikuti langkah-langkah percobaan secara rutin, tetapi juga dituntut untuk menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengkaji hasilnya. Misalnya, saat mempelajari konsep gerak dan gaya, siswa dapat meminta merancang alat sederhana seperti peluncur proyektil, kemudian menguji dan membandingkan hasilnya dengan teori yang telah dipelajari di kelas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan bahan ajar berbasis STEM di laboratorium dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar fisika karena siswa diajak untuk mengeksplorasi fenomena fisika secara langsung. Nah, bahan ajar berbasis STEM biasanya dikemas dalam bentuk modul, lembar kerja proyek, atau media interaksi yang menuntun siswa untuk melakukan eksplorasi dan penemuan. Kegiatan di laboratorium memungkinkan siswa melihat langsung bagaimana prinsip-prinsip fisika bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan keterlibatan secara langsung tersebut, siswa merasa pembelajaran lebih menarik, relevan, dan tidak membosankan, sehingga muncul motivasi intrinsik untuk belajar dan rasa ingin tahu terhadap fenomena ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek STEM mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep sains dengan penerapan teknologi dan rekayasa. Nah, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang dipadukan dengan STEM mengarahkan siswa untuk mengerjakan suatu proyek nyata yang menumbuhkan penerapan berbagai disiplin ilmu. Misalnya, proyek membuat jembatan mini, alat penyaring air, atau sistem lampu otomatis melibatkan konsep fisika. Nah, melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa ilmu fisika bukan hanya teori di buku, tetapi juga dasar bagi pengembangan inovasi teknologi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada contoh pembelajaran STEM yang akan dijelaskan oleh Dea. Pada Dea, silakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan STEM di laboratorium fisika. Nah, di sini kami mengambil contoh pembelajaran yang dilakukan di laboratorium fisika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta melalui praktikum mikroskop smartphone. Nah, di sini mahasiswa itu merancang, merangkai, dan menguji mikroskop sederhana berbasis kamera ponsel. Dalam kegiatan ini terdapat 4 aspek STEM yang terlibat. Yang pertama itu ada sains, konsep dasar optik seperti pembentukan dan pembesaran bayangan pada mikroskop. Yang kedua ada teknologi yang berisikan pemanfaatan kamera ponsel yang dimodifikasi menjadi alat mikroskop sederhana. Yang ketiga itu ada engineering atau rekayasa yang terdapat proses perancangan dan penyesuaian posisi optik agar terlihat jelas. Dan yang terakhir itu ada matematika yang berisikan analisis hasil pengamatan dan perhitungan pembesaran bayangan menggunakan rumus optika. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu
adalah Sains, Teknologi, Engineering, and Matematika atau disingkat sebagai STEM merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang efektif dalam menerapkan pembelajaran alternatif integratif karena menghubungkan 4 bidang pokok dalam pendidikan. Berikut pengaruh pembelajaran STEM laboratorium fisika terhadap pemahaman konsep siswa. Yang pertama yaitu ada pembelajaran STEM dengan model project based learning mampu meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa karena siswa dilibatkan langsung dalam proses eksperimen. Yang kedua yaitu meningkatkan teknologi literasi. Yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang keempat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Penerapan STEM dalam pembelajaran melatih siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk mendesain sebagai bentuk aktivitas dalam pemecahan masalah terkait kehidupan dunia nyata dengan memanfaatkan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.